ya. Awalnya saya tidak kasih ini bebek. Oh ya. Saya sudah kasih chicken, hasilnya enak dan saya kasih chicken. Oh ya. Jadi berebetnya hilang, kemudian juga mereka juga lebih enak ya. Terus juga pastinya itu limiternya dinaikkan. Oke guys, jadi X injeksi kali ini bikin video lagi. Minta maaf banget untuk teman-teman yang banyak request di komentar. Jadi saya tetap membaca komentar teman-teman. Hanya saja saya nggak sempat ngebalas karena terlalu banyak kesibukan Mas Bro ya. Terlalu banyak mikir utang. Ya, oke. Jadi video kali ini saya mau bahas tetap Juken ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menonton tutorial saya yang tentang upgrade CVT belakang, sabar aja ya, karena saya belum ada kesempatan. Ya. Jadi kebetulan di sini ada pasien mau pasang Juken. Nah, kenapa mau pasang Juken? Nah, pertama-tama saya bahas dulu ini orangnya, dia ojol ya. Namanya Pak Hussein ya, termasuk ya teman akrab saya, dari customer jadi teman akrab saya yang terhormat Pak Hussein ya. Oke, jadi kenapa dia mau ganti ECU Juken 5? Dikarenakan motor ini tuh bermasalah. Dia sudah pernah mengganti TPS ya, sensor TPS, pernah mengganti koil, mengganti penutup busi, mengganti busi pula, reset, pernah juga menukar ECU ya. Jadi dia menukar ECU karena dia sudah ngeblank. Jadi ya udah deh, sini aja. Sebenarnya masih ada sih sebenarnya mau diperiksa. Saya curiganya itu di O2 atau injektor. Kenapa saya curiganya di O2? Dikarenakan O2 itu dia membaca boros atau tidaknya. Nah, rasa-rasanya motor ini tuh berebutnya itu karena keiritan. Karena dia kalau dia tiba-tiba gas, dia tuh kayak dia kayak turun dulu terus naik lagi. Jadi saya curiganya kayak gitu. Jadi bisa jadi ini O2 nih atau dia injektor. Nah, keputusan yang diambil oleh Mas Hussein saya rasa tepat juga. Oke juga ya. Terutama karena dia pakai ECU Juken 5. Jadi kalau kita pakai ECU Juken 5 itu kita seperti ngehack, bro. Jadi kalau di HP itu kita kayak ngerut ya. Jadi kita punya kuasa sendiri atas motor ini. Kenapa? Misalkan O2-nya itu bermasalah, berarti dalam ECU Juken kita itu melihat boros atau tidaknya di AFR ya. Dari bahasa Juken itu ya. Sebenarnya mirip-mirip semua bahasanya, tapi kalau kita lihat AFR itu adalah campuran bahan bakar. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa dia irit atau boros. Nah, kita setting aja bikin boros, kita setting aja bikin irit kalau memang dia keiritan. Nah seperti itu. Jadi dia bisa disetting. Jadi walaupun misalkan O2-nya itu bermasalah, O2-nya bermasalah ataupun injektornya yang bermasalah dikarenakan tersumbat, nah kita bisa setting. Nah, seperti itu. Jadi itu pemikiran si Mas Hussein ini untuk minta tolong kepada saya untuk bisa ini. Karena kebetulan saya juga bisa setting. Nah, seperti itu. Daripada mencari ribet, ya dia berkeputusan juga untuk mengganti ECU Juken 5 dengan tujuan tarikannya lebih enteng dan limiternya bisa ditembus. Nah, itu ya. Jadi mengganti Juken ada maksud lain yang lebih ini. Jadi saya menghargai keputusannya dan mantap lah pokoknya, pilihan yang tepat ya, seperti itu. Oke guys, jadi kita akan pasang Juken 5 nya. Jadi untuk si Matic ini, si Beat Street ini ya, dia pakainya itu dua Juken 5 dan T-box ya. T-box itu penerjemah, jadi nanti itu ECU nya nggak diganti tapi di jumper, dihubungkan. Jadi dihubungkan ECU asli dan dihubungkan juga ke ECU Juken 5. Oke, kita pasang dulu yuk. Oke ya, jadi udah dipasang sebentar sekali ya. Nah, ini dia terpasang. Ini Juken 5, ini T-box dan
Ini ecu Juken aslinya, ecu aslinya ya. Jadi ada 2, ada 3 ya terpasang. Nah, itu untuk yang di Beef Street. Sorry berisik ya. Itu untuk yang di Beef Street. Nah, saya rasa pilihan yang tepat, dikarenakan juga saya bisa setting ya. Jadi untuk pemakaian ecu itu apa ya? Kita harus memang bisa setting, Mas Bro. Ya, kalau bisa sih dipelajari sendiri sebenarnya bisa juga, tetapi ya mungkin tidak sebagus orang yang sudah berpengalaman untuk setting. Nah, untuk tutorial setting mungkin teman bisa lihat di video-video saya yang lainnya ya. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil dan semoga juga teman-teman tidak kecewa ya. Oke. Nah kemudian mungkin ada yang berpikir khawatirnya dia itu salah setting atau apa untuk Juken 5 ya. Nah, si Mas Hussein ini ya, Mas Hussein ini dia ordernya itu langsung di marketing BRT. Nah, ini dia. Jadi untuk teman-teman saya sarankan ya, bolehlah beli di toko-toko online atau apa. Kalau bisa lebih bagus lagi kalau teman-teman order langsung di marketing BRT, Mas Bro. Nah, kenapa? Karena kalau kita pesan di marketing BRT langsung, kita bisa disettingkan sendiri. Nah, jadi disettingkan di BRT-nya, kemudian dikirim. Oke? Cuman itu agak memakan waktu yang agak lama. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya nggak usah khawatir kalau teman-teman belinya di marketing. Terus juga tentunya teman-teman bisa klaim. Oke, jadi mengklaim, jadi kita kirim balik ke sana. Kemudian kita dikirimkan lagi yang barunya dengan harga paling ongkirnya aja yang dibayar. Nah, seperti itu. Jadi diklaim, jadi digaransi. Oke, untuk si Jukennya ini seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman request, lihat dulu motornya, apakah dia betul-betul standar. Teman-teman harus jujur ya dalam memesan Juken itu. Ya, karena sedikit aja kita mengganti koil aja yang berbeda, itu pasti settingannya akan ngawur ya. Jadi kalau untuk syarat pasang Juken itu aki bagus dan koil dan penutup businya itu ya, penutup businya dia wajib orisinil. Nah, itu saran dari BRT-nya. Oke, seperti itu. Dan teman-teman tinggal mengatakan speknya apa sih, apakah dia sudah pernah ganti injektor, nah gini, pokoknya yang penting speknya jangan ngawur lah, yang tidak sesuai spek dipasang aja ya. Kalau saya saran ya sesuai saran dari BRT. Oke, kalau memang standar, katakan semua standar, yang ini aja, semua ini nggak ada yang diganti, bawaan pabrik semuanya. Pasti dia settingkan sesuai pabrikan. Kalau misalnya ada yang teman-teman, dia sudah bore up segini, yang lain nggak ada yang diganti, injektor masih ini, udah, dia settingkan di sana. Dia akan usahakan bagaimana caranya supaya pas barangnya tiba, dipasang langsung jos. Nah, seperti itu. Hanya saja ya, kalau disetting di BRT, limiter itu nggak disetting ya. Saya sudah lihat itu limiternya 16.000 km, 16.000 RPM. Itu kelewat tinggi ya. Itu aja sih, tapi kan yang lain oke lah, udah mantep. Nah, untuk teman-teman juga yang pusing ya masalah ISP ini, masalah penyakit motor ya, termasuk Honda ini ya. Mungkin ada yang bermasalah dan nggak tahu apanya yang bermasalah ya, mungkin bisa mengambil tindakan seperti ini, atau nggak puas dengan tarikan motornya yang lemot atau apa, yang begini-begini, yang begitu-begitu dan pusing ini ya, mungkin salah satu ininya ini bisa dicoba, dikarenakan dia juga punya kelebihan karena tarikan juga lebih enteng tuh. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang kita ketemu ya dengan Mas Hussein. Kita dengar apa pendapatnya tentang ecu Juken 5 yang terpasang di motornya sekarang, dan apa reaksi dia.
pendapatnya setelah dia ngetes ya. Jadi nanti ini saya kasih, kemudian dia tes, kemudian kita tanya-tanya gimana sih hasilnya sebenarnya si Mas Hussein pakai motornya dengan Suzuki 5. Yang kemarinnya dia itu berebut, pas tiba-tiba gas kayak dia kayak ya dia kayak gitu ya. Jadi dia sudah jenuh lah dengan masalahnya, sudah berkelanjutan. Karena masalahnya dia itu ojol. Dia pakainya itu ojek online, bro. Jadi untuk mencari rezeki dia itu kan semuanya ke pakai motor. Jadi dia apa ya? Dia mencari rezeki dengan menggunakan motornya itu. Jadi motornya itu adalah sumber dari aktivitasnya ya, seperti itu. Jadi dengan ketidaknyamanan seperti itu otomatis kan kurang nyaman di pelanggan, dan juga otomatis dia juga kurang nyaman pakai motornya. Nah, seperti itu. Jadi dia berkeputusan untuk membeli Juken 5. Oke. Dan juga oke, Mas Bro, kita ketemu dengan Pak Hussein. Si Mas Hussein lagi tes dulu ya. Oke, lagi di tes ya sama si Mas Hussein. Semoga penyakitnya hilang dan juga harganya jos. Mana nih? Ah, ini dia. Wih. Mana, Om? Mantap ya. Awalnya sertifikasi mungkin itu dia agak berebet. Oh ya. Saya sudah kasih Juken, hasilnya enak Uh. dan tidak berebet yang sebelum saya kasih Juken. Oh ya. Jadi berebetnya hilang, kemudian juga tarikan juga lebih enak ya. Ya, Terus juga pastinya itu limiternya dinaikkan. ya. Lebih enak lagi ya. Kan Kalau masalah irit borosnya gimana? Kalau boros sih, saya rasa boros sih, tapi nggak terlalu boros. Sekali juga sih. Karena memang di masalahnya kemarin kan dia keiritan toh. Ya. Jadi dia kalau mau bagusnya memang harus diboroskan. Oke, jadi secara keseluruhan bagaimana nih kesimpulannya? Mantap atau tidak nih? Ya. Itu aja. Pas Ya, lah. ente mantap. Bagus. Oke ya. Ya. Jadi berhasil ya. Jadi intinya sih sebenarnya hanya ingin menghilangkan penyakit, tapi dikarenakan pengennya juga lebih kencang, jadi sekalian menghilangkan penyakitnya lebih jos lagi tarikannya. Oke ya, gitu aja ya. Ada pesan-pesan terakhir untuk channel ini mungkin? Punya eksi mantap, sukses selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, makasih ya. Semoga video ini bermanfaat, dan juga untuk teman-teman yang belum tahu tentang Juken bisa bertanya-tanya di komentar, ataupun pemesanannya bisa ada di deskripsi, nomor HP atau nomor WA si marketing BRT-nya. Silakan coret-coret aja di bawah. Mungkin saya tidak terlalu berbicara bagaimana, mungkin kita bisa koreksi di bagian komentar. Ya, oke, gitu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hari dari Eksi Garage. Salam